Debat pamungkas Pilgub Jawa Tengah berlangsung Rabu 20 November 2024. Di akhir debat, dua pasangan calon saling memuji dan berterima kasih. Namun ada yang menarik jelang penutupan debat. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, juga berterima kasih atas dukungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Pilkada ini sebagai kontestasi, setelah kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul dhuwur mendem jeru. Cagup Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa tahu soal dukungan Prabowo dan Jokowi kepada Ahmad Lutfi dan Tash Yassin. Namun Andika bilang dirinya memiliki strategi sendiri dalam menghadapi kontestasi Pilgub Jawa Tengah meski tidak dapat dukungan dari Presiden dan mantan Presiden. Ya itu kan satu keuntungannya, karena mendapat dukungan dari tokoh itu sesuatu yang sulit. Jadi menurut saya keuntungan di pihak Mas Lutfi dengan Gus Yassin dan itu sesuatu yang mungkin tidak bisa didapat oleh setiap calon. Ya, contohnya kami kan juga dapat dukungan dari dia. Tapi kami akan berusaha untuk tetap disiplin bahwa kami punya rambu sendiri di mana kami harus patuh loyal kepada pemerintah pusat apapun latar belakangnya, karena memang itu yang membatasi kita. Sebelumnya, Jokowi ikut pawai bersama Cagup-Cagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tash Yassin di Grobogan, Jawa Tengah. Kedatangan Jokowi dalam rangkaian kampanye Lutfi Yassin. Presiden ke-7 RI itu menilai paslon Lutfi Yassin mampu melanjutkan kerja dan pembangunan pemerintahan kemarin dan mampu bersinergi dengan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Beliau berdua, Pak Lutfi dan Gus Yassin, saya meyakini mampu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah yang lalu dan juga bisa bersinergi kuat dengan pemerintah Bapak Prabowo Subianto. PD Perjuangan yang mengusung Andika Hendi juga punya sosok Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun tanpa harus turun gunung kampanye pun, PDIP menilai Megawati selalu menyemangati putra-putrinya yang berlaga di kontestasi pilkada serentak saat ini. Pokoknya ibu sampai turun gunung ya Mas ya? Semua ibu kan selalu menyemangati putra-putranya, anak-anaknya yang sedang bertemu. Artinya optimis untuk pilkada Jakarta dan Jateng? Kita selalu optimis. Kurang dari sepekan, warga Jawa Tengah akan memilih calon pemimpinnya lewat pilkada serentak 27 November. Masih ada waktu kampanye hingga 23 November sebelum dimulainya masa tenang pada 24 November hingga 26 November 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, debat pamungkas Pilkada Jawa Tengah sudah berlangsung semalam. Lagi-lagi ada pernyataan soal dukungan tokoh termasuk Presiden dan Wakil Presiden kepada pasangan calon. Kurang dari sepekan hari pencoblosan, akankah masing-masing dari paslon ini menurunkan juru kampanye andalannya termasuk mantan Presiden? Seberapa besar pengaruh mereka untuk tingkat keterpilihan paslon? Kita akan ulas bersama di pagi hari ini. Dengan juru bicara pemenangan pilkada dari PDI Perjuangan sudah ada Mas Seno Bagaskoro. Selamat pagi Mas Seno. Selamat pagi Mas Seno. Oke. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada tim pemenangan dari Ahmad Lutfi dan juga Tash Yassin. Sudah ada Pak Dedi Ramanta. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi, salam sehat semua. Oke, kemudian yang terakhir ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sudah ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Mas Burhan. Pagi Mbak, pagi Mas Seno, Mas Dedi. Iya. Pagi Mas Burhan. Pak Dedi. Oke, ini menarik sekali ya karena semalam kita sudah melihat bagaimana penampilan terakhir
baik dari paslon 1 dan juga paslon 2 di debat Pilkada Jawa Tengah. Ini mengusung tema membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran. Banyak sekali yang kemudian adu gagasan, saling tanya jawab, Mas Burhan, dan kita tahu ini merupakan adu perang bintang begitu ya, Pilkada Jawa Tengah ini. Nah, kalau saya minta penilaiannya dari Mas Burhan, jadi semalam bintangnya siapa nih? Terus terang di antara debat calon gubernur, terutama di provinsi dengan jumlah populasi padat, Jawa Tengah yang tone debatnya itu relatif paling adem. Dan itu diakui oleh kedua calon gubernur, bahwa perdebatannya itu menampilkan suasana persahabatan. Jadi relatif anyep kalau istilah orang Jawa Tengah. Kurang greget apa gimana ya, Mas Burhan? Jadi sepertinya ada kesadaran dari kedua calon gubernur untuk tidak memanaskan situasi minimal di ruang publik. Apalagi kita tahu keduanya berasal dari latar belakang TNI dan polisi. Jadi ada kekhawatiran kalau suasana panas itu ditampilkan langsung oleh kedua jenderal di atas panggung, itu akan memanaskan tensi persaingan, termasuk juga memicu, ya ini kekhawatiran, sah-sah saja, memicu situasi panas antara TNI dan Polri. Dan itu yang kemudian ditampilkan dalam beberapa debat, supaya tidak terlihat memicu persaingan yang panas antar aparat keamanan dan membuat suasana debat menjadi kurang greget. Dibanding misalnya, coba bandingkan Sumut, itu kan luar biasa itu, debat calon gubernur Sumut. Panas. Kemudian DKI itu Mas Pram dengan sangat leluasa melakukan attacking, ya, termasuk juga Ridwan Kamil tidak kalah gertak dengan serangan baliknya. Jadi menurut saya Jawa Tengah punya kekhasan, mungkin itu orang Jawa ya, orang Jawa itu kan kerisnya ada di belakang ya. Oke, jadi ada alasan mengapa Belangkolnya itu pentolnya ada di belakang, pentolnya kalau pakai belangkol. main behind the gun ya. Oke, menarik sekali tentu kalau Mas Burhan mengatakan ada alasannya kenapa bisa dikatakan debat pamungkas ini justru berlangsung anyep begitu ya, menampilkan nuansa persahabatan dan juga kekeluargaan. Tadi alasannya sudah diungkapkan. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah dari Pak Deddy. Pak Deddy, ini kan Pak Lutfi hampir di setiap closing statement ataupun visi misi, dan terakhir kemarin Pak Lutfi ini dalam closing statementnya tetap menyinggung soal rasa terima kasihnya sudah mendapatkan dukungan dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Ini memang jadi upaya dan juga strategi terakhir begitu ya untuk kemudian menggrab pemilih warga Jawa Tengah untuk ada tokoh Jokowi dan juga Pak Prabowo di sana. Ini jadi upaya terakhir. Sebenarnya juga bukan upaya terakhir, itu lebih kepada sikap menghormati pada para pimpinan, kepada para tokoh-tokoh yang juga sudah berjasa membangun Republik, membangun Jawa Tengah. Jadi beliau mendapatkan endorsement, mendapatkan dukungan langsung dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra dan juga sebagai Presiden, dan beliau Pak Jokowi sebagai mantan Presiden. Tentu ini adalah sikap yang menunjukkan bahwa Pak Lutfi, Pak Yassin itu sangat menghormati beliau-beliau, dan juga dalam kacamata election beliau-beliau juga punya peranan yang penting di dalam kampanye pemenangan presiden kemarin, sehingga beliau-beliau juga punya pendukung, punya masa fanati yang kalau beliau-beliau mendukung tentunya ini juga berefek terhadap elektabilitas Pak Lutfi dan Pak Yassin, kira-kira begitu. Jadi kembali ke sama seperti pernyataan Mas Burhan, orang Jawa kan kalibrasinya kan nggak hanya rasio dan kemudian indera saja kan, tapi kalibrasinya juga soal rasa. Jadi begitu dikalibrasi soal rasa, saya kira bukan perdebatan panas yang penting, tetapi bagaimana kemudian menjangkau rasa itu, diendapkan dan kemudian diinternalisasi, dan kemudian nanti akan ditentukan mana dari sisi rasio, indera, pendekatan, dan kemudian dari sisi rasa itu cocok. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Mas Lutfi dan Gus Yassin tadi sebagai satu ungkapan bahwa orang Jawa itu ya pasti
berbalas budi itu penting dalam Oke. semua aspek. Tapi kalau ada yang mengatakan begini, Pak Lutfi harus mengatakan harus ada dukungan dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini karena memang kita tahu faktanya antara pasangan 01 dan juga 02, Andika dan juga Pak Lutfi ini bedanya tipis. Itulah kemudian mengapa Pak Lutfi ini harus kemudian mengungkapkan kembali bahwa ada dukungan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jawaban Anda? Ya, banyak rumus politik juga sering disampaikan Mas Burhan, kan sehari sebelum pemilu itu bisa mengubah keadaan apapun gitu loh. Jadi meskipun survei beberapa minggu yang lalu jaraknya masih sama, bukan berarti hasilnya kemudian dipastikan akan sama dengan survei. Bisa menjadi lebih, bisa juga menjadi kurang. Jadi dalam sekian hari itu politik selalu memberikan kejutan-kejutan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Lutfi dan Gus Yassin tadi, sekali lagi kita meminta seluruh tim berdasarkan evaluasi lembaga survei itu bekerja maksimal, memaksimalkan seluruh potensi, menghormati seluruh komponen, dan sekali lagi ini pilkada ini bukan perang dunia, jadi ini semuanya saudara dan bisa diselesaikan dalam ruang-ruang politik yang lebih adem, lebih kemudian bersolidaritas, dan pada akhirnya kita semua tahu bahwa pilkada ini adalah memanajerial soal pembangunan Jawa Tengah, bukan memilih pemimpin politik, pemimpin ideologi, dan seterusnya. Saya kira begitu. Oke, saya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau tadi kan kita lihat ya di debat terakhir, debat pamungkas, Pak Lutfi ini selalu bilang dapat dukungan dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Nah, kalau dari pasangan Andika dan juga kemudian Hendra Prihadi, bagaimana ini? Kok kalem-kalem aja sampai titik kemarin semalam ini debatnya? Ya, terima kasih Mbak. Kalau dari kami, saya rasa secara konsisten dari awal Pak Andika sudah menyampaikan bahwa dukungan dan restu yang paling tinggi, yang itu paling jernih di dalam suatu pilkada, itu ya adalah dukungan dan restunya rakyat. Maka bukan restu mantan penguasa, bukan restu orang-orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan yang dicari, tetapi dukungan dan restu dari rakyat Jawa Tengah. Oleh karena itu saya rasa bahkan hingga kemarin di closing statement Mas Hendra Prihadi menyampaikan suatu closing statement yang sangat rendah hati, mengatakan dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Tengah karena dengan adanya pilkada ini, adanya debat ini, bisa jadi mungkin masyarakat Jawa Tengah harus mengalihkan aktivitasnya untuk melihat debat, melihat pilkada, sehingga permohonan maaf itu disampaikan. Artinya orientasinya adalah kepada rakyat, jadi bukan kepada yang lain-lain, bukan minta kepada mantan penguasa, bukan minta kepada institusi-institusi negara yang dekat dengan lingkar kekuasaan, tetapi dengan rakyat. Jadi dari awal sampai akhir penyampaian-penyampaian dari Pak Andika dan Mas Hendi adalah tentang soal-soal rakyat. Mas Hendi dengan pengalamannya sebagai mantan wali kota Semarang 2 periode, sebagai mantan kepala LKPP, kemudian Pak Andika yang itu banyak sekali punya pengalaman membawa militer di tubuh TNI itu menjadi institusi yang terhormat semasa beliau menjadi Panglima. Nah, pengalaman-pengalaman dan perspektif inilah yang kemudian dibawa di dalam debat. Maka saya rasa dari awal pun beliau berdua sejak debat pertama tidak pernah kemudian bawa-bawa nama orang lain, tidak pernah bawa-bawa backingan, tidak pernah bawa-bawa dukungan dari mantan penguasa yang itu kemudian diajukan di dalam debat, karena bukan itu poinnya. Poin di dalam debat saya rasa adalah membahas tentang bagaimana perspektif masing-masing, dan beliau berdua konsisten di message itu Mbak. Anda sempat menyinggung restu itu dari rakyat, bukan dari lingkaran penguasa dan segala macam, tapi kemudian yang tidak bisa kita tutup mata adalah soal Jokowi effect ini yang kemudian juga cukup berpengaruh loh di Jawa Tengah. Ya, kalau disebut tadi oleh Prof. Burhan di pertama kali, masyarakat Jawa Tengah itu adalah masyarakat yang punya kultur politik Jawa yang artinya apa? Variabel ukurnya bukan hanya baik buruk atau benar salah, tetapi ada juga persoalan etika dan kultur Jawani atau tidak Jawani. Nah, kalau kita melihat perbincangan publik sekarang, bicara tentang pilkada Jawa Tengah, apa yang ditampilkan oleh kemudian Pak Jokowi itu memantik perspektif yang beragam loh. Salah satunya adalah ini etikanya Jawani apa enggak sih sebenarnya seorang mantan presiden yang kemudian sudah
mengatakan akan berhenti kemudian cawe-cawe dalam proses politik, setelah Purna akan berhenti kemudian ikut serta ngurusin politik, akan pulang kembali ke Solo, tapi malah ikut serta di dalam mendukung dengan sangat aktif di dalam kampanye sebagai juru kampanye. Kemudian berbagai spekulasi mengatakan bahwa beliau berperan dalam meminta presiden untuk membuat video untuk mendukung pasangan calon tertentu, Pak Komjen Polisi Lutfi dan Gus Yassin. Maka perbincangan di publik menjadi sangat banyak. Dan itu orang semakin mendiskusikan ini etikanya sebenarnya apakah pantas atau tidak sih seorang mantan presiden melakukan hal seperti ini yang harusnya kemudian menjadi guru bangsa, menjadi teladan, menjadi negarawan, tapi malah masih ikut serta dalam pilkada yang ini levelnya di bawah beliau sebagai presiden. Kan kalau gubernur ini kan secara politik hierarkinya di bawah presiden. Nah, kenapa harus melakukan hal ini? Itu perbincangan itu sekarang sangat banyak muncul di publik dan untuk kultur Jawa yang ini seringkali tidak straight to the point, seringkali ini dengan simbol-simbol, dengan kode-kode. Banyak orang merasa ini Jawanya atau enggak Jawanya sih seperti. Nah, ini yang menarik ini muncul di ruang publik. Itu, Mbak. Silahkan dijawab Mas Dedi, gimana nih soal antara legalitas versus etika lah ibaratnya. Jawani atau Jawani? Itu apa yang dikatakan Mas Aryo, saya kira itu tafsir ya. Pertama, Pak Jokowi itu warga sipil. Dalam tradisi politik kita, ya siapa aja warga sipil boleh terlibat. Dan itu baik dari sisi politik. Memaksimalkan warga sipil mengajak orang untuk memikirkan wilayahnya dan memikirkan republik ya. Itu bagian dari justru amanat undang-undang kita supaya warga sipil juga kemudian terlibat dalam hal-hal untuk perbaikan republik. Kemudian kalau soal Jawani dan tidak Jawani itu kan soal rasa yang dikalibrasi oleh Mas Aryo tidak baik. Tapi kan kalibrasi yang lain berbeda. Sekali lagi itu tafsir. Kedua, setahu saya Pak Jokowi juga menjadi bagian dari partai politik. Saya nggak tahu kalau saya salah, mohon saya dikoreksi. Setahu saya Pak Jokowi masih anggota PDI Perjuangan. Kalau salah kok KTA-nya saya kira apakah sudah diberhentikan atau belum. Nah, kalau beliau saya kira juga menjadi bagian dari warga negara yang juga sah juga untuk mengerjakan soal itu. Dan beliau kan saya kira tidak juga menggunakan fasilitas negara, kecuali kalau beliau menggunakan fasilitas negara saya kira itu tidak dibenarkan. Dan sekali lagi apa yang di-endorsement oleh Pak Prabowo menurut Bawaslu Republik Indonesia, video itu tidak melanggar peraturan. Jadi sekali lagi kalau etiknya berdasarkan tafsir masing-masing kan ini karena tafsir Pak Aryo sedang berada mendukung Pak ini apa namanya Mas Hendi saya kira. Tapi kalau dulu Pak Aryo juga bagian dari mendukung Mas Yassin kan karena dulu juga didukung oleh PDI Perjuangan kan menjadi lain ceritanya kira-kira begitu. Jadi sekali lagi soal rasa ini karena masing-masing berpendirian pada sisi yang berbeda menjadi tidak bisa dibenarkan apa yang menjadi tafsirnya Mas Aryo tadi. Tapi sekali lagi secara hukum apa yang disampaikan keterangan Bawaslu menjadi rujukan kita karena peraturan ini menjadi satu alas yang menjadi pijakan kita. Tapi kan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo tidak melanggar aturan, itu yang dikatakan oleh Bawaslu. Oke. Kalau kita merujuk Bawaslu memang sudah jelas Bawaslu mengatakan memang sudah tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo atas video tersebut. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan dari Mas Seno adalah Pak Jokowi kan pernah bilang pada saat setelah purna tugas ingin kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Bukan tidak ada singgung soal mengkampanyekan salah satu paslon atau segala macam. Bagaimana jawaban Anda? Saya kira begitu Pak Jokowi dimintain tolong dan beliau juga membantu, saya kira kan nggak ada yang salah. Bisa jadi kita bertetangga, dimintain tolong tetangga, mendukung sesuatu ya itu wajar-wajar saja karena ada pertimbangan-pertimbangan masa depan dan juga kebangsaan yang beliau saya kira pikirkan. Dan sekali lagi apa yang beliau lakukan itu bagian dari justru peran warga sipil untuk mendorong semua itu ikut terlibat dalam politik, dalam pengertian tidak apolitis warga itu. Kan itu yang justru kita inginkan dari demokrasi ini kan warga nggak apolitis.
Itu. Jadi Oke. kalau kemudian mendorong bahwa karena dia bukan pengurus partai jangan ikutan politik, saya kira persepsi yang salah. Karena justru bagian dari pendidikan politik kita di dalam demokrasi kita, warga itu nggak boleh apolitis. Itu kira-kira. Oke, Mas Burhan, bagaimana Anda melihat soal sosok dari Joko Widodo ini yang kita tahu di visual juga terlihat berada di tengah antara Pak Lutfi dan juga Taci Yassin begitu pada saat kalau tidak salah di Kabupaten Tegal dan juga Banyumas. Kemudian ini sebenarnya antara legalitas dan juga versus etika. Nah, bagaimana penjelasan Anda soal ini, Mas Burhan? Ya, saya coba melepaskan diri ya dari perdebatan masing-masing sudut politik ya. Apakah fatsun politik yang dikedepankan seperti argumen Mas Seno ataukah argumen legalitas seperti yang ditiupkan oleh Mas Dedi. Masing-masing punya justifikasi ya. Dan sah-sah saja karena berada dalam dua kubu yang berbeda. Tapi kalau tinjauannya normatif, harapan yang pertama jangan sampai keterlibatan Pak Jokowi meskipun beliau mantan presiden itu membuat playing field menjadi tidak rata. Itu dulu itu yang paling krusial ya. Jadi kita harus meratakan lapangan permainan sehingga siapapun yang tidak punya akses terhadap kekuasaan itu tetap merasa diperlakukan adil. Kalaupun toh akhirnya kalah ya dalam pertandingan elektoral. Nah yang kedua ini. Secara elektoral, ya data menunjukkan semua survei bahwa efek Jokowi itu masih matters. Survei indikator, survei Litbang Kompas, itu clear datanya. Dan di antara semua wilayah yang paling kuat magnitude elektoral Pak Jokowi, Jawa Tengah memang. Kedua Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat misalnya approval rating Pak Jokowi waktu menjabat itu yang paling tinggi Jawa Tengah. Pernah sampai 90%. Hanya kalah oleh NTT. NTT 95%. Dan distribusinya tidak normal untuk kasus NTT. Tetapi lagi-lagi NTT kan populasinya tidak sebesar Jawa Tengah. Jadi pada titik itu kalau pertimbangannya adalah elektoral, ya saya termasuk orang yang tidak kaget kalau misalnya Pak Lutfi berkali-kali ya mencoba mengasosiasikan secara eksplisit dengan Pak Jokowi dalam acara debat, dalam acara kampanye. Saya kira Pak Lutfi seperti yang diakui oleh Pak Andika dapat durian runtuh. Dukungan Pak Jokowi yang all out ya, sampai pawai di beberapa kabupaten. Dan ini bisa jadi game changer secara elektoral. Ya, secara elektoral. Dalam pengertian selisih yang awalnya tipis itu bisa signifikan secara statistik karena keterlibatan Pak Jokowi. Dan jangan lupa buat pendukung Pak Jokowi kadangkala karena mereka bersikap partisan itu argumen-argumen etis seperti yang Mas Seno sampaikan itu bisa dikesampingkan. Namanya juga istilahnya namanya staunch loyalis ya. Pemilih yang sangat fanatis. Dan di Jawa Tengah memang masih banyak ya. Dan saya kira Mas Dedi tadi argumen legalitas tadi itu kan ya itu kan cover ya Mas Dedi. Yang paling jelas elektoral kelihatan nih argumen elektoral dan menurut saya itu bisa jadi game changer buat Pak Lutfi kalau misalnya unggul itu saya kira tidak bisa dilepaskan dari Jokowi effect. Selain tentu saja Pak Prabowo kan memberikan video tetapi kita tahu approval Pak Prabowo di Jawa Tengah tidak setinggi Pak Jokowi. Tapi lagi-lagi dapat dukungan presiden yang sedang berkuasa, kemudian dapat dukungan mantan presiden yang populer. Tentu jadi semacam comparative advantage ya buat Pak Lutfi dan itu diakui sendiri oleh Pak Andika. Oke, menarik sekali Jokowi turun gunung begitu ya, ikut juga berkampanye di beberapa wilayah didampingi oleh paslon dari Pak Lutfi dan juga Taci Yassin begitu Gus Yassin. Ini menjadi game changers begitu ya untuk bisa memenangi pertaruhan terakhir di tanggal 27. Lalu kemudian yang kita bisa tarik lagi pertanyaannya adalah soal oke lah kita lihat approval rating dari Jokowi's effect ini paling tinggi magnitudenya tadi Anda sebutkan adalah di Jawa Tengah begitu ya.
Lalu bagaimana kita juga tahu Jawa Tengah ini adalah kandang banteng atau kita tahu mayoritas adalah pemilih dari PDI Perjuangan. Seberapa besarkah kemudian adu tarik-menarik antara Jokowi Ivek dan juga kantong suara dari PDI Perjuangan? Jangan dijawab dulu Mas Burhan, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas bagaimana soal endorsement Joko Widodo dan juga Megawati di Pilgub Jawa Tengah. Seperti yang kita tahu semalam debat pamungkas atau last dance yang terakhir bagi kedua paslon ini sudah dilakukan begitu ya oleh Andika, Pak Andika dan juga Pak Lutfi semalam dalam debat pamungkas. Saya ingin bertanya ke Mas Burhan tadi. Mas Burhan, ini kan tadi kita sudah melihat bagaimana dan mendengarkan kalau memang approval rating dan juga Jokowi Ivek di Jawa Tengah ini cukup tinggi approval ratingnya. Lalu bagaimana soal kantong-kantong suara PDI Perjuangan yang kita tahu ada di Jawa Tengah? Soal Pilkada Jawa Tengah ini seperti apa? Lebih ke tokohankah atau ke partai politiknya? Memang kalau dibandingkan dengan banyak provinsi lain, Jawa Tengah tingkat party ID-nya lebih tinggi ya. Tapi secara nasional kan cuma 12%. Di Jawa Tengah sekitar 18%. Dan dari 18% orang yang punya kedekatan dengan partai politik, itu sebagian besar dekatnya ke PDI Perjuangan. Itu fakta. Tetapi meskipun 18% total termasuk yang tidak dekat dengan PDI Perjuangan dihitung, itu kan partisan voters di Jawa Tengah ya kurang dari 20. Artinya 80% orang Jawa Tengah tidak punya kedekatan apapun dengan partai politik. Nah di situ, jadi meskipun secara faktual kita melihat kenyataan PDI Perjuangan selalu unggul di Jawa Tengah, di 2009 Pilpres Pak SBY menang telak di putaran pertama, Ibu Mega masih menang di Jawa Tengah. Ini poin bahwa Jawa Tengah memang kandang banteng. Gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan selalu menang. Tetapi catatan yang sangat luar biasa itu, tanda kutip secara elektoral tercidrai kan dalam pemilu 2024 ya. Karena PDI Perjuangan gagal untuk mengusung kemenangan buat Mas Ganjar di Jawa Tengah. Jadi lagi-lagi ini pertarungan babak kedua antara 2M. Bukan 2 miliar ya, antara machine versus man. Jadi machine di sini adalah PDI Perjuangan yang kita tahu punya akar kultural sekaligus struktur partai yang kuat di Jawa Tengah, melawan man. Ya, man di sini adalah tokohan yang direpresentasikan oleh Jokowi. Nah kita lihat nanti siapa yang unggul. Tapi lagi-lagi kalau misalnya Andika yang unggul itu jelas merepresentasikan kekuatan mesin partai yaitu PDI Perjuangan. Karena Andika masuk bulan Agustus 2024 itu dengan modal elektoral yang sangat minimalis. Dan naik secara cepat, itu ya mau tidak mau berkat jasa mesin partai PDI Perjuangan. Sementara Pak Lutfi juga demikian. Pak Lutfi kan asalnya bukan Jawa Tengah, meskipun berkiprah, berpengalaman, berkarir lama di Jawa Tengah. Kalau misalnya mengalami kenaikan di ujung ya, itu saya kira berkat kekuatan Pak Jokowi. Jadi 2M ini saya kira yang akan kita uji tanggal 27 November nanti. Meskipun lagi-lagi ini bukan hal yang mudah buat PDI Perjuangan. Karena Pak Jokowi lahir dari rahim PDI Perjuangan dan kemudian punya rute yang berbeda berkaitan dengan kontestasi 2024. Tapi menarik sekali, pertanyaan saya kemudian begini, untuk di Jawa Tengah mana yang lebih dominan? Mesin partai politik yang bekerja atau ketokohan yang bekerja? Tadi 18% yang merasa dekat dengan partai. Artinya 80% orang mengambang. Kalau dibandingkan secara relatif, 18% orang yang dekat dengan partai masih lebih tinggi. Di Jawa Barat cuma 9% orang yang dekat dengan partai. Jadi separuhnya Jawa Tengah. Tapi lagi-lagi 80% lebih orang tidak dekat dengan partai manapun, termasuk PDI Perjuangan.
itu lahan yang subur buat apa yang dikenal dengan istilah personalisasi politik. Personalisasi politik paling sukses dalam sejarah elektoral Indonesia ya Pak Jokowi. Ya. Jadi dia mempersonalisasi politik, ya. Kan beda dengan Ibu Mega. Ibu Mega pendekatannya kan kelembagaan partai. Makanya pejabat publik disebut oleh Ibu Mega sebagai petugas partai. Sementara Pak Jokowi itu lain, dia melihat market Indonesia yang cenderung mengalami deparpolisasi, mengalami partisan de-alignment, dan beliau pengen tampil beyond partai politik. Ya. Nah, kalau melihat segmentasi berdasarkan market driven itu, Pak Jokowi sukses. Tapi lagi-lagi kalau melihat politik dalam pengertian pentingnya pelembagaan partai, saya kira apa yang dilakukan oleh Ibu Mega adalah role model. Lagi-lagi apakah pendekatannya ideologi base ataukah market base, itu pertarungan yang kita akan saksikan kembali di Jawa Tengah tanggal 27 ini gitu. Agak sabar dikit. 7 hari lagi selesai. 7 hari lagi masih punya waktu, walaupun memang pekan depan sudah mulai masa tenang ya, masa tenang kampanye begitu. Nah, Mas Seno, gimana nih kalau dari penjelasannya Mas Burhan tadi ada 18% yang punya kedekatan dengan partai politik dan lebih dari 80% tampaknya masih mengambang. Nah, untuk Jawa Tengah sendiri mesin partai politiknya seperti apa, sampai kemudian juga sosok Bu Mega yang kita tahu Ketua Umum PDI Perjuangan, dan kalau kita garis lagi lurus ke belakang soal Mas Ganjar pada saat Pilpres lalu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Kalau saya suka sekali tadi dengan pernyataan Prof. Burhan tentang mesin versus man. Itu kalau di bahasa rakyat di Jawa Tengah yang muncul, itu bahasa rakyatnya adalah kemunculan dari seorang Rambo. Jadi Pak Andika ini diidentikan dengan Rambo, yang satu partai saja melawan hampir seluruh partai. Faktanya kan kalau kita bicara konstelasi dukungan partai politiknya, PDI Perjuangan di Jawa Tengah sendirian melawan koalisi partai politik, kerjasama partai politik yang sangat besar, ditambah dukungan dari mantan presiden di sana. Yang artinya itu adalah suatu kekuatan yang raksasa, dan buat kami sebenarnya malah ini suatu kehormatan ya. Artinya bisa-bisa jangan-jangan memang pasangan calon kami ini dianggap begitu perkasa, baik secara elektoral maupun secara kualitas, sehingga kemudian diperlukan kekuatan yang berlipat-lipat untuk menghadapi kekuatan Pak Andika dan Mas Hendy di Jawa Tengah. Tapi poinnya adalah satu sebenarnya, kedekatan PDI Perjuangan dengan Jawa Tengah itu tidak bisa dimanufaktur, dimanipulasi secara citra, itu hanya dalam waktu yang singkat. Ada bonding yang panjang di sana, ada ikatan kesejarahan yang panjang di sana, dan ada track record kepemiluan dari masa ke masa yang meskipun situasinya seringkali tidak mudah bagi PDI Perjuangan, tapi berhasil terbukti mendapatkan amanat dan kehormatan dari kepercayaan rakyat, yang itu menempatkan kami sebagai pemenang pemilu legislatif di sana maupun pemenang pemilu eksekutif di gubernur. Dan spirit itu yang saya rasa kami sangat hormati, kami sangat hargai. Sehingga dalam menentukan calon gubernur pun kami menentukan calon gubernur yang tidak pernah punya isu kontroversial, persoalan-persoalan yang terjadi dalam rekam jejak kepemimpinannya. Menentukan calon gubernur pun kami memilih dengan sangat hati-hati, dan itu bahkan sekelas mantan Panglima TNI itu kemudian berproses sangat panjang, kemudian ingin mengabdikan diri ke Jawa Tengah. Nah, itu semua satu tarikan rangkaian yang saya rasa hari ini sedang kami tampilkan. Dan kalau bicara Rosso, ini kan sebenarnya kalau perdebatan di segmen pertama tadi itu persoalan benar salah atau kemudian pantas tidak pantas, itu kan saya sebenarnya malah menggunakan variabel ukurannya Pak Deddy yang tadi di awal mengatakan bahwa Jawa Tengah, kultur Jawa itu tidak hanya bicara soal baik benar atau benar salah gitu ya. Tapi soal kalibrasi rasa. Bicara tentang Rosso itu, nah saya bicara Rosso tadi itu sebetulnya, lalu dibawa ke unsur legalitas. Nah, kalau masalah unsur legalitas terkait endorsement dari siapapun, saya rasa kan keputusan Bawaslu kemarin pun juga tidak terlalu mengejutkan gitu ya buat banyak orang gitu ya. Kira-kira kan pasti bunyinya seperti itu. Tapi kalau masalah Rosso ini yang sebenarnya di titik-titik ini sangat menentukan. Bagaimana kemudian seorang mantan penguasa, Pak Jokowi ini yang dulu pernah bicara betul gitu ya tentang bahwa selesai akan pensiun, akan purna menjadi rakyat biasa pulang ke Solo. Ternyata kan susah untuk mengharapkan adanya satunya kata dan perbuatan
di mana kemudian di Jakarta beliau turun, kemudian di Jawa Tengah beliau turun, dan itu tampak sangat aktif gitu. Nah ini yang saya rasa dibaca secara keseluruhan oleh masyarakat, tidak hanya di Jawa Tengah tapi juga di provinsi-provinsi lain. Itu Mbak. Oke, terakhir Mas Seno, untuk Anda, kampanye akbar apakah tetap akan dilakukan atau ditiadakan sebelum Ya bisa jadi lebih banyak untuk mendekat ke masyarakat melalui gerakan yang datang dari hati ke hati, dari pintu ke pintu, mengetuk pintu rakyat. Ya. Artinya masifnya akan pergerakan door to door akan door to door, oke, belusukan. Sehingga ya itu yang pola-pola seperti itu yang menjadi ciri khas dari PDI Perjuangan, itu yang saya rasa akan diintensifkan di hari terakhir. Oke, terakhir saya ke Pak Deddy. Pak Deddy, bagaimana? Ini kan kalau kita lihat amunisi dari Pak Lutfi dan juga Taci Yassin ini begitu besar dengan didukung partai politik di belakangnya, termasuk juga endorsement dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Kampanye akbar, apakah nanti akan dihadiri oleh Pak Jokowi atau mungkin Pak Prabowo? Silakan. Ya, tentu saja sama-sama tahu kan kita pilkada bukan tidak mutlak pertarungan partai vs partai, meskipun ada gambar partai di surat suara ya. Tetapi ini lebih kepada soal tokoh, dan agenda kita di tanggal 23 saya kira nggak ada lagi kampanye akbar, sepertinya doa bersama, dan ini lebih banyak kemudian merangkai seluruh pekerjaan-pekerjaan dilakukan monitoring evaluasi untuk dilakukan upaya-upaya pemantapan. Saya kira pertanyaannya teman-teman tadi bagaimana soal kekuatan partai, sekali lagi betul koalisi partai kita besar, tapi itu kan dapat dilihat juga komposisi perolehan kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah. PDIP besar perolehannya. Jadi bukan kemudian hitungannya secara nasional ya, tapi ini soal Provinsi Jawa Tengah. Besar PDI perolehannya dan mesin partainya baik saya kira. Dan itu menjadi seperti yang Mas Burhan bilang, ya itu jadi contoh untuk pembangunan partai ID. Tetapi sama-sama kita punya problem nasional bahwa partai ID kita makin pemilu ke pemilu bukan mengalami kenaikan, tapi mengalami penurunan, dan itu problem demokrasi kita. Nah, tentu kita menyadari betul kelebihan-kelebihan PDI Perjuangan, tetapi kita juga meyakini bahwa ini bukan pertarungan partai, sekali lagi ini pertarungan tokoh, dan ini bukan juga pertarungan ideologi juga, bukan. Ini soal pemilu kepala daerah yang secara spesifik namanya gubernur, yang mana itu juga kewenangannya beda dengan kabupaten kota, dan gubernur juga bagian dari nanti pemerintah pusat berdasarkan PP 33 itu. Sehingga kita ingin mengajak semuanya itu untuk melihat pemilu itu pesta biasa saja, nggak perlu harus tegang, karena toh 5 tahun lagi juga ada yang begini-begini. Ada pilkada lagi ya? Iya. Oke, gitu terakhir Mas Burhan, apa yang ingin Anda sampaikan? Apalagi ini sebentar lagi ada ya kampanye akbar lah ya. Seberapa besar pengaruhnya ketika nanti ada tokoh yang hadir, katakanlah Pak Jokowi atau Pak Prabowo mungkin, apalagi untuk pilkada Jawa Tengah, Mas Burhan? Ya, memang di antara daerah yang sangat kompetitif, merefleksikan kompetisi antara Kinplus dengan PD Perjuangan, antara Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Dan saya berharap ya playing field yang rata tadi itu berlaku buat siapapun. Karena setiap partai kan kadang ada di dalam kekuasaan, kadang ada di luar kekuasaan. Dan untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan secara baik, siapapun yang berada di luar kekuasaan itu harus mendapatkan akses yang sama, kesempatan yang sama ya, untuk menang. Ya. Kalau misalnya diperlakukan sama, saya kira kalaupun toh kalah tidak akan menolak ya, hasilnya. Itu yang paling utama. Jadi playing field yang rata sehingga siapapun merasa diperlakukan adil. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang penting juga, toleransi politik uang di Jawa Tengah itu salah satu yang paling tinggi. Ya, jadi saya berharap betul, karena perlu waktu untuk melakukan perbaikan pada sisi demand side, pemilih di Jawa Tengah 44% itu kelas menengah bawah, hanya lulus SD atau bahkan tidak sekolah. Jadi cara yang paling mudah untuk melakukan reform itu pada sisi elitnya. Jadi para kontestan baik dari tim Pak Andika maupun Pak Lutfi itu kalau bisa ya, itu jangan memakai pendekatan
transaksional untuk mencapai tujuan, karena selain tidak mendidik, itu juga akan menimbulkan luka yang akan merugikan para pemain politik itu sendiri. Karena tidak mudah membenahi masyarakat yang klientelistik tadi, dan kalau misalnya menang sekalipun, ke depan juga akan membuat masyarakat tadi terbiasa dengan cara-cara seperti itu. Jadi itu dua saran saya ya, mungkin normatif, tetapi kadang-kadang kita perlu ya pendekatan normatif selain pendekatan yang sifatnya empirik. Oke, baik. Terima kasih Mas Burhan untuk analisanya dan juga perspektifnya. Tentu kita akan menunggu bagaimana nanti pertarungan yang sebenarnya pada tanggal 27 November 2024, 6 hari lagi. Terima kasih Mas Burhan telah bergabung bersama kami. Mas Seno, Pak Dedi, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak. Sehat selalu. Semuanya. Terima kasih, Prof. Burhan. Assalamualaikum. Yuk, semuanya yuk. Mas Burhan, Mas Aryo. Saudara, usai menang melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus menghadapi dua pemainnya absen, yakni Hafner dan Ragnar pada Maret 2025 melawan Australia. Lalu bagaimana persiapan tim Garuda tahun mendatang? Benarkah PSSI kembali membidik pemain naturalisasi? Kami hadirkan ulasannya di Sapa Indonesia Pagi bersama Asri Gunawan.